Hai Sobat Lasar, pada kesempatan kali ini saya Susan dan teman saya Iqbal, kami akan menyampaikan beberapa hal yang dapat kami petik dari sebuah video. Video mengenai ketimpangan antara dua anak perempuan, yang satu berasal dari keluarga yang sejahtera dan yang satu berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Melihat Indonesia belakangan ini, kemiskinan berada di angka 28 juta penduduk. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu, belum mendapat akses dalam fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sanitasi yang baik, maupun air yang bersih. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang kurang merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan dan distribusi pendapatan yang kurang merata mengurangi kesempatan anak yang lahir dari keluarga yang kurang mampu untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Di lain sisi, Indonesia mempunyai beberapa impian yang dapat terwujud yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Terima kasih kepada Mbak Susan atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai impian Indonesia yang ideal terkait permasalahan ketimpangan ekonomi dan sosial ini. Nah, impian Indonesia yang ideal terkait permasalahan ketimpangan ekonomi dan sosial ini, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan terus menurun di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, mempersempit ketimpangan ekonomi, dalam arti kesejahteraan ekonomi merata di seluruh Indonesia, sehingga setiap anak memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memiliki masa depan yang sejahtera. Jadi antara Dewi dan Putri ini punya sama-sama kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Gak ada kekurangan di fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Jadi tidak ada hambatan dari segi atau sektor tersebut. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat Indonesia, diantaranya makanan, tempat tinggal, maupun pendidikan. Lalu selanjutnya yang terakhir, fasilitas kesehatan yang menjangkau seluruh kelas ekonomi, sehingga kesehatan, gizi, dan nutrisi anak dapat terpenuhi. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat diupayakan. Yang pertama, perlunya intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program perlindungan sosial, lalu dengan meningkatkan pelaksanaan program jaminan sosial BPJS untuk menjamin kesehatan masyarakat, lalu selanjutnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan balita, selanjutnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk kelas menengah ke bawah, dan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, dan yang terakhir dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan berdasarkan minat individu masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal. Terima kasih kepada Mbak Susan Pratiwi atas penjelasan analisa dan strateginya sangat luar biasa. Nah, jadi lesson learned yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pentingnya pemerataan di berbagai sektor, baik fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun peluang kerja, sehingga setiap anak, seperti Dewi dan Putri, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, di samping intervensi pemerintah, peran masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan menjadi faktor penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial ini. Jadi, baik pemerintah maupun masyarakat perlu saling bersinergi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang dicita-citakan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal dan teman saya, rekan saya Susana Catur Pratiwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.